Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Ramadhani Firdaus, NIM 0485558394, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jawaban tugas 2 saya mengenai matkul jaringan komputer. Dalam tugas dua ini yaitu terdiri dari satu soal saja, di mana terdapat beberapa komen yang perlu dijelaskan bagaimana komen tersebut berjalan di komen prompt. Untuk pertama, kita buka komen prompt dengan mengetikkan cmd pada Windows, kemudian klik kanan Run sebagai administrator. Di sini terdapat beberapa komen yang akan saya ketikkan, yaitu dari nomor 1 yaitu cd. cd berfungsi sebagai mengubah direktori suatu pekerjaan yang saat ini ada di mana. Misal untuk saat ini saya berada di Windows System 32, kemudian saya ingin masuk ke Windows C di disk C, user, nama user, dokumen. Sekarang saya berada di direktori user radika slash dokumen. Untuk exit atau kembali yaitu dengan mengetikkan komen cd titik 2. Ini akan kembali seperti semula. Kita masukkan saja ke cd. Kemudian untuk komen nomor 2 yaitu CLS. CLS berfungsi sebagai membersihkan layar komen prompt, dan komen ini akan menghapus semua teks yang ada pada tampilan jendela komen prompt. Seperti di sini, untuk komen prompt saya telah berisi beberapa tulisan, kemudian saya akan menghapus atau membersihkannya dengan mengetikkan komen CLS. Seperti ini. Untuk yang nomor 3 adalah CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya berfungsi sebagai menampilkan bantuan untuk perintah CLS. Hal ini menampilkan informasi tentang penggunaan perintah CLS, meskipun tidak banyak informasi yang dapat ditampilkan karena CLS hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk menghapus atau membersihkan tampilan pada command prompt. Untuk yang nomor 4 adalah dir atau directory. Dir slash tanda tanya berfungsi sebagai menampilkan informasi tentang penggunaan perintah dir. Ini akan memberikan daftar opsi dan sinteks untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam directory. Seperti ini ada beberapa komen bantuan yaitu seperti /a/attribute, b, c, dl dan sebagainya. Dan untuk yang nomor 5 yaitu api config. API config ini berfungsi sebagai konfigurasi jaringan dasar, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Menunjukkan informasi dasar dari setiap adaptor pada jaringan laptop saya. Terdapat beberapa adaptor yaitu adapter Ethernet, wireless LAN, lokal area 1, lokal area 2, Ethernet adapter Ethernet 2,
dan wireless LAN atau WiFi yang saya gunakan pada saat ini. Jadi termonitor akan menampilkan IP, subnet mask, dan network gateway. Untuk nomor 6 yaitu IP config all. IP config all ini berfungsi sebagai menampilkan semua informasi konfigurasi jaringan untuk semua adaptor, memberikan detail paling lengkap seperti alamat fisik atau MAC, alamat IP, DNS server, dan masih banyak lagi. Seperti ini. Terdapat hostname, primary, DNS suffix, IP, dan lain sebagainya. Berbeda dengan IP config saja, hanya menunjukkan adaptor saja. Dan untuk IP config all lebih detail lagi untuk penjelasannya. Dan nomor 8, nomor 7 yaitu IP config slash tanda tanya, yaitu berfungsi sebagai menampilkan bantuan untuk perintah ipconfig yang menunjukkan semua opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig seperti ipconfig, all, renew, renew all, release, all compression, dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 8 adalah ipconfig release. ipconfig release yaitu berfungsi sebagai menghapus alamat IP yang ditetapkan oleh DHCP untuk adaptor tertentu, melepaskan alamat IP dari semua adaptor jaringan atau dapat menentukan adaptor tertentu. Untuk nomor 9 yaitu IP config renew. Untuk IP config renew yaitu berfungsi sebagai memperbarui alamat IP yang ditetapkan oleh DHCP dan akan meminta alamat IP baru dari server DHCP. Untuk nomor 10 yaitu IP config display DNS. Terdapat banyak DNS. Fungsi dari ipconfig display DNS berfungsi sebagai menampilkan konten change DNS resolve. Ini menunjukkan semua entry DNS yang disimpan dalam cache lokal. Seperti ini terdapat beberapa DNS yaitu mercusuar, user ID, kemudian ada beberapa banyak lagi, ada API, kemudian ada Steam server, dan lain sebagainya. Untuk nomor 11 yaitu ada IP config slash DNS. ipconfig slash plus DNS yaitu berfungsi sebagai menghapus cache DNS resolver, berguna untuk mengatasi masalah dengan resolusi nama domain. Terdapat untuk tampilannya seperti ini: successfully plus DNS resolver change, berarti berhasil. Untuk nomor 12 yaitu ada IP config register DNS. Untuk IP config register DNS yaitu mendaftarkan ulang koneksi DNS, berguna untuk memperbarui catatan DNS pada server DNS. Untuk yang nomor 13 yaitu ada ping. Terdapat berbagai banyak opsi untuk komen bantuan ping, yaitu ada ping min T, ping min A, dan lain sebagainya. Komen ping ini berfungsi sebagai konektivitas ke alamat IP atau hostname tertentu. Ini mengirimkan paket data ke Google dan menunggu balasan, membantu memeriksa koneksi internet. Jadi untuk ping ini dapat memeriksa koneksi internet, kemudian apakah laptop kita bisa terhubung ke suatu website atau tidak. Misal contoh saya akan ping ke Google, terdapat reply from ini dan time 45 ms millisecond. Untuk jika berhasil akan menampilkan seperti ini, dan jika tidak berhasil menghubungkan ke Google,
akan menampilkan request timeout. Untuk yang ke-14 yaitu netStat. NetStat di sini yaitu berfungsi sebagai menampilkan statistik jaringan dan informasi tentang koneksi yang aktif dari semua koneksi aktif dan port yang sedang mendengarkan. Jadi di sini akan banyak beberapa port dari port TCP yaitu seperti ini. Kemudian ada nomor 15 yaitu tracer. Kita akan coba tracer google.com. Nah, tracer ini berfungsi sebagai melacak jalur yang dilalui paket menuju tujuan tertentu. Menunjukkan jalur yang diambil oleh paket data menuju Google, termasuk waktu perjalanan setiap hop. Kemudian untuk nomor 16 yaitu pathping. Untuk pathping ini berfungsi sebagai menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk memberikan informasi tentang latensi dan kehilangan paket di setiap hop ke tujuan. Misal pathping Google. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 17 yaitu NS lookup. Saya tunjukkan seperti ini. NS lookup ini bertujuan sebagai mengambil informasi DNS di suatu domain tertentu. Yang saya gunakan adalah google.com. Dapat server, address, name, address, dan aliases. Untuk yang nomor 18 yaitu untuk yang nomor 18 yaitu Nets. Nets ini berfungsi sebagai mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan di Windows. Seperti ini Nets interface. Nah, seperti ini terdapat internet 1, tipe dedicate, state disconnect, dan admin state enable, dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 19 yaitu ada root. Root ini berfungsi sebagai menampilkan atau memodifikasi tabel routing pada IP di laptop atau PC. Di sini saya menggunakan root print, yaitu di sini akan menampilkan interface list, IPv4 route table, kemudian IPv6. Untuk yang terakhir yaitu net. Net berfungsi sebagai mengelola aspek jaringan termasuk berbagai file dan printer serta manajemen pengguna. Saya akan beri contoh seperti net user. Di sini net user saya yaitu berikut, dan administrator di Vodacom, Radika Ramadhani, dan lain sebagainya. Terima kasih ya telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Berikut adalah penjelasan saya mengenai jawaban tugas 2 pada matkul jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.